kita isi dengan bensin, oli ingkang sae, kita bersihkan, insyaallah mobil kula wau melampai saged sae disetiringi saged sae baladipun mekaten dalam tubuh manusia. Kalau wonten segumpal darah, pilih segumpal darah kalau sae seluruh tubuh, manakala segumpal darah kalau awon maka awon seluruh tubuh. Ala wa inna bil jasadi mudghatan idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Kalau segumpal darah ingkang diwastani manah atau hati. Menurut Imam Az-Zahabi wonten kitabipun Al-Kabair didhawuhaken manah kala wau wonten sekawan warninipun. Niki sampun kita bahas, kita ulangi secara global. Ingkang nomor sepisan ingkang diwastani manah ajrot, nomor kalih manah al-ghilab, nomor 3 manah manhus, nomor sekawan manah musyafah. Sampun kita bahas secara global, kita urutkan rentetannya seputar manah. Kalau mau 4 macam jenis manah atau hati. Kemudian manah kalau wonten tingkatanipun, wonten gangsal tingkatan manah kalau menurut para ulama sufi. Nomor sepindah ingkang diwastani manah basyiroh. Manah basyiroh kalau wau kangge mirsani secara mata batin. Nomor kalih dhamir, yaitu sebagai perintah. Nomor 3 fuad sebagai hakim. Nomor sekawan ingkang diwastani asron wal zikir, su'amul basyiroh, ainul basyiroh, hakul basyiroh. Lajeng nomor gangsal tingkatan manah ingkang diwastani latifah. Latifah kalau yang lembut ngoten niku menawi prosesipun sampun dilampahi puncaknya inggih punika latifun, hatipun ingkang lembut keranten sampun Allah menampakkan di hati orang-orang yang bersih. Lajeng rusakipun manah napa mawon. Rusake manah kalau wau nomor sepindah kekataan bicara. Maka bicara yang kurang baik rata-rata dengan siapa kalau kita kumpul-kumpul di mana, di TV, di media sosial, banyak bicara rata-rata membahas dunia, kedudukan, jabatan, bahkan akhir-akhir ini situasi kondisi dunia kurang membaik. Amerika mau menyerang Iran, kemudian Rusia perang dengan Ukraina, akhirnya terjadi banyak krisis keamanan, krisis uang, krisis ketenangan. Kalau akibat manusia hanya bertujuan untuk menguasai dunia, kemudian dikuasai nafsu, kemudian ditipu oleh syaitan dan iblis. Inilah kondisi dunia sekarang ini. Nomor kalihipun rusake manah inggih menika kekathah makanan. Pramila menika rata-rata orang yang alim kalau mau inggih menika mengurangi makan, mengurangi minum. Dan sebab utama banyaknya penyakit juga kebanyakan makan. Kalau orang dulu itu inggih menika seneng tirakat, seneng riyadhah, seneng prihatin, niku sebabipun rusakipun manah. Nomor 3 inggih menika kekathah bergaul kalih orang yang jahat. Kalau kita sudah mampu bergaul dengan orang yang jahat, membawa mereka ke jalan yang baik, mboten napa-napa. Tapi kalau kita bergaul dengan orang jahat, maka kalau imannya kurang, maka akan terbawa ke dalam kejahatan. Maka dekat-dekatlah orang yang alim, termasuk anak-anak kita dekatkan kepada orang-orang yang alim, sehingga kealimannya
perkataan memandang dunia. Jadi tertutuplah alam akhirat, tertutuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta, sebagai sumber cinta, sumber kasih sayang. Hadirin wa hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Hitam dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lajeng tanda-tanda hati yang kotor napa sebabe manah niku saged kotor. Tandhanipun saged dipirsani di antaranya mudah gelisah, bangga terhadap diri sendiri, angkuh memandang orang lain, sombong dan jongkak, suka mencari aibnya orang lain, suka mengumpat, gembira dengan kesusahan orang lain, tidak menjaga lisan, kemudian bersikap alim untuk dipuji. Niki diantara tanda-tanda manah ingkang kotor. Lajeng napa penyebabipun rusakipun hati atau manah? Menurut seorang ulama ingkang bernama Hasan Al-Basri, penyebab rusakipun manah inggih punika nomor sepindah menganggap ringan apabila berbuat dosa, nomor kali tidak mengamalkan ilmunya, nomor 3 tidak ikhlas di dalam beribadah, nomor sekawan kurangnya bersyukur dumateng arsanipun Allah, nomor gangsal kurangnya ridho dumateng takdir ingkang diterima, nomor 6 tidak menjadikan pelajaran saat mengantar jenazah. Niku 6 penyebab rusakipun manah. Lajeng penyebab matinya hati, ini lebih dalam lagi. Kalau tadi tanda-tandanya manah kotor, penyebabnya manah kotor, rusaknya manah, rusak hati, niki lebih langkung berat balik iki menika penyebab matinya hati. Istilah mobil niku wis boten saged mlaku niku, cara mesine pun rusak. Napa sebabnya? Menurut Imam Al-Ghazali dawuh, matinya hati niku nomor sepindah inggih menika ingkar dumateng arsane Allah Subhanahu wa taala, Rasul, ingkar dumateng para ulama. Nomor kalih buruk sangka, suudzon. Nomor 3 inggih menika remen menggunjing. Nomor sekawan remen memfitnah. Nomor gangsal malas beribadah. Nomor 6 makan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 7 terlalu cinta kepada dunia. Nomor 8 tidak ikhlas dalam beribadah. Nomor 9 suka marah dan suka dendam kepada orang lain. Nomor 11 inggih menika kurangnya bersyukur dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mekaten materi pada pagi hari ini seputar hati, dan kita tidak bosan-bosannya terus memperbaiki diri hati kita, sehingga hati kita kalau kita bersihkan mampu memancarkan ma'rifatullah, yaitu mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tingkatan ma'rifatullah, sehingga kita dituntun kalian Allah Subhanahu wa taala di jalan yang lurus, sehingga nantinya akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan fi dini wa dunya wal akhirah. Amin.